Baik, maka dari sini kami ingin mengingatkan jamaah haji yang mungkin belum berangkat agar berusaha semampu mungkin untuk bisa mabit di Mina. Karena sebagian ketua kloter itu tidak memperhatikan hal ini. Yang tidak ada diada-adakan dalam ibadah haji, yang diwajibkan tidak ditiadakan. Seperti mabit di Mina. Sebagian ulama berpendapat rukun haji, kalau tidak dilakukan enggak sah haji ya. Sebagiannya berpendapat wajib, sebagian kecil berpendapat sunnah muakkadah. Nah, haji sekali dalam seumur hidup, mana yang lebih aman? Dilakukan. Apalagi sebagian ulama berpendapat rukun. Rukun kalau enggak dilakukan enggak sah. Enggak sah haji ya. Tayyib. Sebagiannya berpendapat wajib. Paling rendah sunnah muakkadah. Oleh karena itu, fatwa para ulama di antara Ibnu Baz, barang siapa yang tidak mabit di Mina dikarenakan kondisi darurah, mungkin dia sendirian atau ketuaan, khawatir kalau ditinggal oleh rombongan yang akan sesat dan seterusnya, maka hendaknya dia membayar dengan dam, diberikan kepada fuqara Mekah. Ini ahwat agar lebih selamat untuk hajinya. Bahkan lebih parah lagi, untuk jamaah haji Indonesia, saya tahunya ini baru di Indonesia, ini menyelisih daripada kesepakatan ulama Islam seluruhnya. Ini antaranya 4 mazhab. Dianjurkan jamaah yang pergi haji, yang turun di Jeddah, agar ihramnya di Jeddah, bukan di Yalamlam. Ini adalah fatwa yang sesat dan menyesatkan, bertentangan dengan hadis-hadis Nabi SAW dan kesepakatan seluruh ulama Islam yang dinukilkan oleh ulama fikih, di antaranya Al-Imam Ibnu Abdul Bar di dalam kitabnya Al-Istidhkar. Karena tatkala Nabi SAW menyebutkan salah setiap miqat, maka Nabi menyatakan hunna li ahlihinna wa liman marra bihinna mimman yuridul hajja wal umrah. Miqat-miqat yang telah aku tentukan ini untuk orang yang tinggal di miqat tersebut dan orang yang melewatinya dengan tujuan haji dan umrah, wajib dalam keadaan ihram. Wajib dalam keadaan ihram. Nah, ada fatwa sekarang nanti di Jeddah aja. Udah fatwa yang bertentangan dengan hadis yang sahih dan bertentangan dengan kesepakatan ulama Islam dari semenjak 4 imam mazhab. Dari semenjak 4 imam mazhab udah sepakat bahwa orang yang ingin haji dan umrah lewat miqat, dia harus dalam keadaan ihram. Apa maksudnya dalam keadaan ihram? Dia lewat di situ sudah berniat untuk melakukan haji dan umrah dan mulai bertalbiyah labbaik Allahumma hajj atau umrah, ya. Dan dia harus melepaskan pakaian-pakaian yang berjahit. Apabila dia seorang lelaki, tidak boleh lagi mengenakan wewangian. Nah, apabila dia sudah sampai ke Jeddah, rupanya tadi enggak ihram di Yalamlam, ulama menyatakan dia wajib pergi ke Yalamlam melalui darat, ihram di sana. Kalau juga tidak, dia harus bayar dam. Dia harus bayar dam. Apalagi sudah ada unsur kesengajaan dari sini, memang udah niat enggak mau ihram di Yalamlam, berarti ada unsur kesengajaan, maka dikhawatirkan haji tidak sah. Tidak ada sedikit dari ulama yang menyatakan ihram ketika lewat miqat itu rukun daripada rukun haji dan umrah. Sebagian ulama yang lain berpendapat wajib. Dan wajib kalau ditinggalkan dengan kesengajaan tanpa ada kondisi yang darurat, ini dapat membatalkan daripada suatu ibadah. Apalagi ihram di atas pesawat, tidak ada yang memberatkan. Ya. 2 jam sebelum Yalamlam garis pesawat nampak, ini udah sampai di mana. Dan bisa ditanya kepada pramugara dan yang semisalnya, di mana posisi pesawat sekarang. Dia langsung pakai baju ihram di atas pesawat, begitu kira-kira udah mau sampai, celananya dibuka dan dia bisa duduk di kursi. Bahkan mandi di Jeddah nanti pun itu jauh lebih sulit daripada dia mandi sekarang sebelum berangkat. Manusia lebih berdesak-desakan di Jeddah nanti. Kamar mandi terbatas, orang ribuan. Coba bayangkan. Haji sekali dalam seumur hidup. Sebagian orang menunggunya puluhan tahun. Tiba-tiba mengeluarkan fatwa seperti ini dapat merusakkan haji, ibadah ribuan manusia. Siapa yang bertanggung jawab di hadapan Allah di hari kiamat kelak? Gara-gara fatwa yang seperti ini. Dan ini bukan baru ini, udah puluhan tahun yang lalu ihramnya udah mulai di Jeddah. Subhanallah. Agama Allah Subhanahu wa taala dipermain-mainkan.
Yang enggak ada diada-adakan. Nanti kita sholat tasbih di hari Arafah. Ada dam tamattu' lagi sekarang. Ya. Orang yang sudah tamattu', selesai tamattu'nya, halal bagi untuk melakukan segala sesuatu, karena Nabi telah membolehkannya kepada para sahabat. Tidak ada dam, karena yang dia lakukan bukanlah hal yang mukhalafah, kecuali dia haji qarin, menunggu sampai datangnya waktu haji dalam keadaan ihram. Ini mutamatti'. Bahkan Nabi sendiri menyatakan, law istaqbaltu min amri lamastadbart. Ini ada dam tamattu' lagi, yang tidak ada diadakan, yang ada ditiadakan. Mabit di Mina ditiadakan, mabit di Muzdalifah ditiadakan. Tamattu' yang dengan orang telah haji, telah selesai melakukan muamalah umrah, ibadah umrah, dia tahallul akbar, boleh mendatangi istrinya, boleh berpakaian pakaian yang dijahit, dan tidak ada damnya, karena Nabi telah membolehkannya kepada para sahabat. Sampai datang musim hari haji hari 8 Dzulhijjah, mereka berangkat ke Mina. Yang enggak ada diadakan, yang ada ditiadakan. Na'udzubillah.